Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang telaah kurikulum yang berjudul Rasionalitas Pengembangan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Rasional pengembangan kurikulum adalah alasan atau dasar pemikiran yang digunakan dalam merancang dan memperbarui kurikulum pendidikan. Hal ini berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan masyarakat, perkembangan peserta didik, serta tuntunan perubahan zaman. Kurikulum tidak bersifat tetap, sehingga perlu diperbarui secara berkala agar tetap relevan. Perubahan kurikulum ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memperbaiki sistem penilaian, serta menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu menghadapi perkembangan global. Dan yang kedua, yaitu kurikulum ini dikembangkan sebagai bentuk penyempurnaan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2026. Ini dirancang untuk meningkatkan mutu pendidikan sehingga mampu menghasilkan peserta didik yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik. Beberapa pengembangan kurikulum 2013, yaitu yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi menuntut pendidikan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing secara global. Oleh karena itu, kurikulum perlu disesuaikan agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan mampu memecahkan masalah. Dan yang kedua, kurikulum 2013 menekankan pembentukan karakter peserta didik melalui penanaman nilai moral, etika, tanggung jawab, dan disiplin, serta memperhatikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiga, yaitu kurikulum menekankan keseimbangan. 3 kompetensi utama, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan agar peserta didik berkembang secara menyeluruh. Keempat, yaitu pendekatan ilmiah yang meliputi mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan agar siswa lebih aktif serta mampu berpikir secara logis dan kritis. Yang kelima, yaitu sekolah dasar menggunakan pembelajaran tematik terpadu, yaitu menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema agar materi lebih mudah dan dipahami dan saling berkaitan. Terakhir yaitu penilaian autentik. Kurikulum 2013 juga menekankan penggunaan penilaian autentik. Penilaian ini tidak hanya mengurus hasil belajar siswa melalui tes tertulis, tetapi juga melalui pengamatan sikap, keterampilan, serta proses belajar siswa. Yang ketiga, yaitu kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang dikembangkan pemerintah dalam rangka mendukung kebijakan merdeka belajar. Di sini ada beberapa tentang kurikulum merdeka. Yang pertama, yaitu kurikulum merdeka hadir untuk mengatasi learning loss akibat pandemi COVID-19 dengan menyederhanakan materi agar guru fokus pada materi yang esensial. Yang kedua, yaitu kurikulum merdeka memberikan kebebasan kepada guru dan siswa dalam pembelajaran, sehingga dapat menyesuaikan metode pembelajaran serta mengembangkan minat dan bakat siswa. Ketiga, yaitu kurikulum merdeka menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana siswa lebih aktif belajar dan guru berperan sebagai fasilitator. Dan yang keempat, yaitu kurikulum merdeka menekankan pembentukan profil pembelajar Pancasila dengan 6 nilai yang utamanya yang diterapkan melalui pembelajaran dan proyek. Kelima, kurikulum merdeka memberi fleksibilitas kepada sekolah dan guru untuk menyesuaikan pembelajaran, modul ajar, dan penilaian sesuai kebutuhan siswa. Yang terakhir, yaitu kurikulum merdeka menerapkan pembelajaran diferensiasi yang menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan, minat, dan kebutuhan siswa. Materi yang keempat tentang aspek-aspek, menekankan keseimbangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan pendekatan ilmiah. Sedangkan kurikulum merdeka lebih fleksibel, menggunakan pembelajaran dan diferensiasi dan proyek, serta berfokus pada pengembangan potensi siswa dan profil pembelajaran Pancasila.
yang terakhir yaitu tujuannya, yaitu mengembangkan pengetahuan sikap dan keterampilan siswa, membentuk karakter menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman, serta mendorong siswa berpikir kritis, kreatif, dan mengembangkan potensi mereka. Baik, sekian dari materi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.